mau supaya kita semua taat. Kalau kita mengikuti dia, maka kita perlu punya ketaatan juga. Pertama, penyangkalan diri, memanggul salib, dan bergerak, berjuang untuk mengikuti. Bukan kita menyangkal diri, memanggul salib, ambil salib lalu duduk lipat tangan. Oh. Kita harus berjuang, bergerak dalam kehidupan ini. Salib adalah beban hidup yang kita tanggung setiap hari. Kita harus berjuang, bergerak. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Aku sekali-sekali tidak mau bermegah selain dalam salib Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab olehnya dunia telah disalibkan bagiku, dan aku bagi dunia. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan sertamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Bab 8 ayat 27 sampai 35. Pada suatu hari, Yesus bersama murid-muridnya pergi ke desa-desa di sekitar Kaisarea Filipi. Di tengah jalan, Yesus bertanya kepada murid-muridnya, "Kata orang, siapakah aku ini?" Para murid menjawab, "Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, ada pula yang mengatakan seorang dari para nabi." Yesus bertanya lagi kepada mereka, "Tetapi menurut kamu, siapakah aku ini?" Petrus menjawab, "Engkau adalah Mesias." Lalu Yesus melarang mereka dengan keras supaya jangan memberitahukan kepada siapapun tentang Dia. Kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa Putra Manusia harus menanggung banyak penderitaan. Ia akan ditolak oleh tua-tua, oleh imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Hal ini dikatakannya dengan terus terang. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegurnya dengan keras. Lalu berpalinglah Yesus dan sambil memandang murid-muridnya, ia menegur Petrus dengan keras. "Enyalah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Jika seseorang mau mengikuti aku, ia harus menyangkal dirinya, memanggul salibnya, dan mengikuti aku. Karena barang siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus.
Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan, seperti pada pengantar tadi, Romo katakan bahwa bacaan-bacaan suci pada hari ini memang berbicara tentang ketaatan. Dalam bacaan pertama, kitab Nabi Yesaya itu menubuatkan ketaatan seorang hamba Yahweh. Seorang hamba Yahweh yang menderita, dipukuli, diludahi, dan sebagainya. Tetapi karena ketaatannya pada Allah, maka satu-satunya menjadi andalannya adalah Allah. Allah di atas segala-galanya, maka dia rela menerima segala cambukan, pukulan, deraan, dan sebagainya. Dan ketaatan seorang hamba Tuhan ini akhirnya memang terpenuhi di dalam diri Yesus Kristus sendiri. Yesus itulah yang dinubuatkan oleh Yesaya dan para nabi yang lain sebagai hamba Tuhan yang taat setia ini adalah Yesus Kristus. Maka kalau kita melihat penderitaan Yesus, jalan salib Yesus itulah model ketaatan yang kita punya. Jadi segala sesuatu, segala model ketaatan bagi kita orang Katolik adalah ketaatan Kristus. Bukan bahwa Kristus tidak bisa meloloskan dirinya, sangat bisa. Ya. Kalau kita melihat peristiwa di Taman Getsemani, bagaimana para imam kepala datang, Yesus hanya bertanya, siapa yang saudara cari? Yesus dari Nazaret. Dan Yesus berkata, akulah dia. Semua rebah pingsan. Yesus kan bisa ngeluyur pergi toh. Tapi karena ketaatan pada Allah bahwa seorang hamba Tuhan yang menderita adalah dirinya sendiri, dan dia hadir sebagai Mesias yang menebus dan menolong, membebaskan kita semua, maka dia harus taat kepada Bapa. Maka itulah dia menerima segala macam bentuk hukuman itu. Saudara-saudara sekalian yang saya kasihi di dalam Tuhan, kiranya ketaatan ini yang menjadi model kehidupan kita. Maka dalam surat Rasul Yakobus kita mendengar soal ketaatan iman. Iman itu harus diwujudkan di dalam perbuatan. Tidak usahlah kita jauh-jauh, saya pikir dalam kehidupan kita setiap hari juga, kalau kita orang beriman, maka sikap, tindak tanduk, perilaku, tutur kata kita harus mewujudkan apa yang saya imani, apa yang saya yakini. Artinya kalau saya mengimani Yesus Kristus yang mengajarkan kasih, kebaikan, persaudaraan, pengampunan, paling tidak saya juga bisa melakukan hal-hal seperti itu. Jadi apa yang saya imani harus saya wujudkan. Jadi yang kita imani tidak hanya soal pribadi Yesus Kristus, tetapi ajaran-ajarannya. Itu yang harus kita wujud nyatakan. Masih segar dalam ingatan kita kunjungan Paus Fransiskus pada tanggal 3 dan 6 September kemarin di Indonesia. Paus betul-betul hadir mewujud nyatakan imannya. Jadi dia betul-betul hadir dan menghadirkan Yesus Kristus di Indonesia. Maka dia menghindarkan dirinya segala macam bentuk kemapanan, kemewahan, keamanan yang super ketat. No, tidak. Orang-orang kagum. Tidak hanya orang Katolik, tapi orang beragama lain juga kagum. Kayaknya Paus itu kok merasa bahwa Indonesia itu sangat aman, tidak seperti kunjungan kepala-kepala negara yang lain dengan mobil tertutup, mobil yang anti peluru dan sebagainya. Tapi Paus dengan santainya naik mobil yang sederhana, Innova yang dipakai oleh banyak orang Indonesia, rakyat Indonesia. Kemudian kaca mobil dibuka dan dia duduk sambil sandar, sambil melambai memberkati umat. Dan dia tidak merasa bahwa ini keamanannya itu penting loh. Karena dia tahu bahwa Indonesia aman. Tidak seperti yang digema-gaungkan bahwa akan ada bom, akan ada ini itu. Inilah perwujudan iman Paus di Indonesia. Dia memilih yang sederhana seperti Yesus. Yesus berkata,
anak manusia tidak mempunyai batu untuk meletakkan kepalanya. Ini simbol kesederhanaan yang luar biasa dan harus diwujudkan, nyatakan oleh seorang pemimpin gereja Katolik, yaitu Paus Fransiskus. Semua orang mengagumi itu bukan karena kehebatannya, tapi karena kesederhanaannya. Itu yang menjadi, Paus itu menjadi trending topik beberapa saat di Indonesia ini. Dia bisa merebut siapapun, popularitas siapapun, dan Paus merebutnya itu bukan karena kehebatan, kemewahan pakaiannya, bukan karena potongan rambutnya, bukan karena hebatnya berbicara, tetapi karena kesederhanaan hidupnya. Itu dia wujud nyatakan. Dia tidak tinggal tidur di hotel berbintang yang disediakan oleh pemerintah, tapi dia memilih tidur di Kedutaan Besar Vatikan dengan kamar seadanya. Sepatunya juga sangat kumal, lusuh. Maka Kardinal Ignatius bilang apa? Ketika bertemu dengan Paus, saya tunduk melihat sepatunya, saya jadi malu. Karena sepatu saya itu mungkin dibelikan umat ini barangkali jutaan, bisa belasan juta. Sementara sepatu Paus ini tidak pernah disemir rupanya, sudah kumal. Kalau saya tahu seperti ini, saya akan pakai sepatu sandal, kata Kardinal Suharyo. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, ini perwujudan iman ya, yang diwartakan oleh Rasul Yakobus adalah soal perwujudan iman ini. Kita juga harus bisa mewujudkan iman kita dalam kehidupan nyata setiap hari. Kita tidak boleh membuat sekat-sekat pembeda dalam kehidupan bermasyarakat, dalam kehidupan bergereja. Tidak ada kelas-kelas. Nah, sebetulnya ditunjukkan oleh gereja Katolik bahwa di dalam gereja kita itu tidak ada kelas, tidak ada bangku khusus, tidak ada kursi khusus untuk pejabat. Andai kata di dalam umat kita ini ada yang pejabat negara misalnya, dia tidak punya tempat khusus. Kita semua ketika masuk di dalam gereja ini, kita semua sama di hadapan Tuhan. Maka tidak ada tempat-tempat khusus. Mungkin di rumah ibadah orang lain barangkali ya, tapi kita tidak. Kita semua sama, ya. Kita semua sama. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan. Yang terakhir, refleksi kita tentang Injil yang kita baca ini memang terdiri dari dua bagian. Bagian pertama kita mendengar Petrus yang penuh dengan Roh Kudus. Ketika Yesus bertanya kepada mereka, kata orang, dan ada dua pertanyaan, kata orang, siapakah anak manusia itu? Dan pertanyaan kedua, menurut kamu siapakah aku ini? Jadi kalau kata orang, ya ada yang menjawab macam-macam, Yohanes Pembaptis, Yeremia, salah seorang nabi. Tetapi ketika Yesus bertanya kepada mereka, tetapi menurut kamu siapakah anak manusia itu? Siapakah aku ini? Lalu Petrus menjawab, engkau adalah Mesias. Titik. Kalau dalam Injil Matius ada tambahan, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Tapi dalam Injil Markus cuma dikatakan engkau adalah Mesias. Mesias itu artinya yang diurapi. Dia adalah penyelamat. Maka Yesus bilang stop. Petrus yang dipenuhi Roh Kudus ini ketika Yesus memberitahukan, mewartakan dirinya sebagai Mesias itu, nanti dia akan mengalami penderitaan, ditolak oleh tua-tua, dihukum, didera dan seterusnya. Lalu tapi pada hari yang ketiga dia akan bangkit. Nanti mati, kemudian hari ketiga dia bangkit. Petrus tidak terima. Kalau di dalam Injil ini dikatakan bahwa ketika Yesus mengatakan hal ini dengan terus terang, Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Petrus menegur Yesus loh. Tapi ini dikatakan, tidak dikatakan tegurannya itu. Dalam Injil Matius dikatakan hal itu
sekali-kali tidak akan terjadi. Ya. Kenapa Petrus mengatakan ini? Karena konsep pemikiran Petrus tentang Mesias adalah Mesias yang duniawi. Maka dia berpikir begitu. Itulah sebabnya kenapa Yesus berkata, setelah Petrus berkata begitu, lalu dia memandang murid-muridnya, lalu memarahi Petrus. Katanya, enyahlah iblis. Jadi tadinya dia penuh dengan Roh Kudus menjawab, engkau adalah Mesias. Sekarang dia kerasukan setan. Maka dia menghalang-halangi Yesus Mesias itu menderita sengsara. Kenapa? Karena iblis itu hanya memikirkan yang duniawi dan manusiawi. Gambaran konsep pemikiran Mesias menurut Petrus dan kawan-kawan adalah seorang raja yang mampu menghalau bangsa Romawi yang menjajah mereka, bangsa mereka, mampu untuk mengatasi krisis ekonomi di negara mereka, mampu untuk mengatasi segala macam hal. Maka ketika Yesus berkata bahwa Mesias harus menderita sengsara, Yesus tidak terima, dia menolak. Jadi para rasul ini juga kita harus jujur, di bagian Injil yang lain juga, misalnya dua bersaudara Yakobus dan Yohanes bahkan juga minta, kalau kelak engkau menjadi raja, salah satu dari kami harus di sebelah kiri dan kanan. Bahkan diminta oleh ibu mereka sendiri, kelak anakku ini satu di kiri satu di kanan. Artinya minta jabatan itu ya. Jadi mereka menggambarkan bahwa Mesias ini Mesias yang duniawi dan manusiawi. Padahal bukan. Mesias yang hanya taat, setia pada Allah. Maka Yesus menegur Petrus, enyahlah iblis, engkau hanya memikirkan apa yang dipikirkan oleh dunia, bukan apa yang dipikirkan oleh Allah. Mesias itu hidupnya terarah pada Allah, bukan terhadap dunia ini. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, kemudian dalam bagian yang berikutnya selanjutnya adalah Yesus juga mau supaya kita semua taat. Kalau kita mengikuti dia, maka kita perlu punya ketaatan juga. Pertama, penyangkalan diri, memanggul salib, dan berjuang untuk mengikuti. Bukan kita menyangkal diri, memanggul salib, ambil salib lalu duduk lipat tangan. No. Kita harus berjuang, bergerak dalam kehidupan ini. Salib adalah beban hidup yang kita tanggung setiap hari. Kita harus berjuang, bergerak. Tidak bisa kita duduk diam, pasif, apatis, pesimis. Nggak boleh. Sebagai murid-murid Yesus, kita dituntut, pertama kita harus taat seperti Kristus. Bahwa di balik penderitaan pasti ada sukacita, di balik salib ada kebangkitan. Tidak mungkin kita menderita dari awal lahir kita sampai pada akhir. Tidak. Tuhan tahu yang terbaik. Ketika kita taat setia kepadanya, Tuhan pasti memberikan yang terbaik. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian yang terkasih di dalam Tuhan, marilah di dalam perayaan Ekaristi ini ada beberapa hal yang perlu kita catat, kita bawa pulang. Adalah pertama, ketaatan kita pada Kristus yang tersalib. Ini yang menjadi model ketaatan kita. Jadi Anda menjadi murid Yesus itu Anda harus mau menderita, harus mau memanggul salib, menyangkal diri. Menyangkal diri artinya menolak segala macam bentuk keinginan-keinginan duniawi. Supaya kita bisa mengutamakan Allah. Allah harus menjadi to be number one. Harus menjadi nomor satu, bukan menjadi urutan kesekian. Ada orang yang berkata, dulu Romo, saya dulu itu kan taat sekali, saya ikut misa, saya ikut saya doa rosario pribadi setiap hari, tapi sekarang itu kok hidup saya begini-begini saja. Akhirnya saya pergi ke mana? Orang pintar, saya pergi ke peramal, saya pergi ke macam-macam.
Tapi saya sadar ini adalah dosa. Syukurlah engkau menyadari itu. Yang paling penting kan itu, engkau menyadari, artinya jalan pulang. Sudah tahu itu sesat di sana, kenapa kau mau ke sana, menabrakkan dirimu ke sana, mati kau di sana. Jadi apapun jalan hidup kita, kalau engkau sadar bahwa itu salah, baliklah. Tuhan selalu setia menunggu. Jangan sampai kita memaksakan diri mau menabrak tembok itu. Engkau yang mati. Iblis itu kuat. Cara yang paling baik adalah jalan pulang. Itulah ketaatan iman kita. Jadi ketaatan iman itu menyangkut seluruh segi kehidupan kita. Sama saja kalau Anda menjalankan pekerjaan, entah sebagai seorang guru, entah sebagai pegawai, entah sebagai pengusaha. Kalau engkau tidak taat, mana mungkin engkau memberi hasil? Kalau engkau tidak tekun dan setia, mana mungkin engkau memberi buah? Tidak bisa. Tuhan, saya berdoa saja. Setelah itu, ada satu ikat jatuh, dua ikat jatuh, duit maksud saya, ya. Tidak begitu. Tidak begitu. Tuhan Yesus bilang apa? Dari dulu Bapakku bekerja, maka sampai sekarang aku pun bekerja. Jadi kita semua ini dipanggil bukan untuk malas-malasan, kita juga berjuang, bekerja loh. Sama seperti dalam kehidupan kita di paroki ini, seluruh umat itu berjuang dalam hidup ini. Kita semua berjuang supaya bisa memberi buah. Kalau tidak, sebetulnya paroki ini kan mati kita kan. Secara finansial itu nggak bisa, tapi berkat Tuhan. Berkat Tuhan, mujizat Tuhan itu selalu terjadi di Banyumas ini loh. Kamu jangan pikir bahwa mujizat tidak terjadi, terjadi di sini. Coba, kolekte setiap minggu 1 kali, kadang-kadang 1 juta sekian, kadang-kadang ya 2 juta sekian. Itu 1 kali misa, kalikan 4, ya sekitar 6 sampai berapa itu ya, 6 sampai 8 juta. Gaji karyawan, listrik, air, makan minum, masuk akal kah itu? Tidak masuk akal, tapi karena Tuhan. Kalau tidak, kita kalau hanya mengandalkan kekuatan kita, nggak mungkin, itu mustahil. Tapi itulah mujizat. Mujizat itu ada terjadi dalam kemustahilan. Mujizat itu terjadi di luar nalar kita, tidak masuk akal kita. Maka Bapak Uskup bilang, kok Banyumas bisa hidup? Bisa, karena saya percaya pada Tuhan, penyelenggaraan Tuhan, bukan pada saya. Kita semua, saya pikir, karena iman kita, ketaatan pada iman kita, kita semua taat, percaya pada Tuhan, bahwa Tuhan selalu lewat orang-orang, dia selalu mengulurkan bantuannya. Oleh karena itu, maka pada hari ini Tuhan Yesus memberi pesan kepada kita supaya tetap tinggal dalam ketaatan imanmu, maka engkau akan selamat. Barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, karena Yesus dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Marilah kita menanggapi sabda Tuhan ini dengan menegaskan iman kita. Kita doakan syahadat para rasul. Aku percaya akan Allah, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga,